Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Naning di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami syarat-syarat kesebangunan dua buah bangun datar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami syarat-syarat kekongruenan dua buah bangun datar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan kesebangunan dan kekongruenan dua buah bangun datar. Oke, kita bahas yang pertama yaitu tentang syarat-syarat kesebangunan dan kekongruenan. Untuk kesebangunan, syaratnya sudut-sudut yang seletak besarnya sama. Dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Untuk kekongruenan, sudut-sudut yang seletak besarnya sama dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu berikan video animasi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Jadi, untuk syaratnya sudah jelas ya. Untuk kongruen, bentuknya sama, sudutnya sama, dan sisinya juga sama. Sedangkan kesebangunan, sudutnya sama, bentuknya sama, tapi perbandingan sisinya yang sama. Kalau untuk ukurannya berbeda. Oke, sekarang contoh yang pertama. Silakan dibuka buku paketnya halaman 126. Apakah bangun-bangun datar berikut sebangun? Nah, langkah pertama kita lihat dulu sudutnya. Di sini sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, sudut D sama dengan sudut S, maka sudutnya sudah sama besar. Syarat pertama sudah terpenuhi. Kita lihat syarat yang kedua, yaitu sisinya. Sisi AD sama dengan 6, sisi SP sama dengan 3. Nah, di sini perbandingannya AD sama dengan 2 kalinya SP. Sisi berikutnya sisi AB sama dengan 12, sisi PH sama dengan 6. Nah, bisa kita lihat lagi sisi AB-nya di sini 2 kali PH. Lalu berikutnya sisi BC sama dengan 4, sisi QR sama dengan 2. Maka perbandingannya BC sama dengan 2 kali QR. Sisi CD sama dengan 10, sisi RS sama dengan 5. Maka perbandingan sisi CD sama dengan 2 kali RS. Karena di sini semua perbandingan sisinya 2 kali, maka bisa disebutkan bahwa bangun ABCD sebangun dengan bangun PQRS. Sekarang contoh yang kedua. Dibuka buku paketnya lagi halaman 126. Apakah dua bangun berikut ini sebangun? Maka langkah pertama kita lihat sudutnya. Sudut K sama dengan sudut B, sudut L sama dengan sudut X, sudut M sama dengan sudut Y, dan sudut N sama sudut Z. Syarat pertama terpenuhi, tapi kita lihat syarat yang kedua, yaitu panjang sisinya. KL panjangnya 9, sedangkan WX 6. Maka kita cari perbandingannya. KL per WX sama dengan 9 per 6. Kalau disederhanakan, dibagi dengan 3, maka 9 dibagi 3, 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Perbandingan yang pertama 3 per 2. Lalu kita lihat sisi yang kedua. LM panjangnya 6, XY panjangnya 6. Nah, di sini kita bandingkan LM banding XY, 6 per 6. 6 bagi 6 berapa? 1. Nah, dari kedua sisi ini saja perbandingannya sudah tidak sama. Maka bangun KLMN tidak sebangun dengan bangun WXYZ atau disimbolkan seperti pada gambar ini ya. Jadi bangun KLMN tidak sebangun dengan bangun WXYZ.
Contoh yang ketiga, silakan dibuka buku paketnya halaman 130, yaitu contoh soal 5.2. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui segi 4 ABCD kongruen. Nah, jika kongruen berarti panjang sisinya sama dan sudutnya juga sama. Panjang AB sama dengan 5, panjang BC sama dengan 7, panjang CD sama dengan 9 dan DA sama dengan 8. Tentukan ukuran sisi-sisi segi 4 KLMN. Nah, jika sisi AB-nya 5 cm, maka sisi KL-nya berapa? 5 cm. Sisi BC-nya 7 cm, maka sisi LM-nya 7 cm. Selanjutnya, sisi CD sama dengan 9 cm, maka sisi MN-nya sama dengan 9 cm. Lalu terakhir sisi DA-nya sama dengan 8 cm, maka sisi NK-nya sama dengan 8 cm. Jadi mengikuti gambar yang pertama. Jadi ukuran sisi-sisi segi 4K LMN adalah KL 5 cm, LM 7 cm, MN 9 cm, dan NK 8 cm. Tapi ketika kita memasangkan sisinya harus dilihat sudutnya juga ya. Kalau sudut A kan bentuknya siku-siku, pasangannya sudut K bentuknya juga siku-siku. Jadi panjang AB pasti sama dengan panjang KL. Sekarang contoh yang keempat, dibuka buku paketnya lagi halaman 130. Perhatikan gambar berikut ini. Segi 4 ABCD sebangun. Nah, kalau ada tanda begini berarti sebangun ya. Sebangun dengan segi 4 PQRS. Diketahui AB-nya 8, lalu BC-nya 12, PQ-nya 4, dan PS-nya atau SP-nya 5. Serta RS-nya 7 cm. Tentukan panjang CD, DA, dan QR. Karena di sini sebangun, maka kita cari dulu perbandingannya. Nah, sisi AB-nya 8, sisi PQ-nya 4, maka sisi AB-nya 2 kali sisi PQ. Oh, jadi perbandingannya 2 kalinya, maka kita bisa menentukan sisi CD, AD, dan QR-nya. Kita cari dulu sisi CD. Sisi CD 2 kali sisi SR. Kenapa? Karena tadi perbandingannya 2 kali. Jadi 2 kali 7 berapa? 14. Lalu yang kedua sisi AD. Sisi AD-nya 2 kali sisi PS atau SP. Berapa? 2 kali 5 sama dengan 10. Yang terakhir sisi QR. Nah, karena di sini QR itu yang kecil, maka kebalikan dari sisi AD. Kalau tadi 2 kali, maka kebalikannya 2 kali yaitu setengahnya. Jadi setengah dari BC. Berapa? Setengah kali 12, maka hasilnya 6 cm. Oke, contoh yang terakhir. Silakan dibuka buku paketnya halaman 131. Tentukan tinggi anak dan lebar rak sebenarnya. Jika diketahui tinggi anak pada foto 9 cm, tinggi rak pada foto 15 cm, lebar rak pada foto 8 cm, dan tinggi rak sebenarnya 150 cm. Langkah pertama kita tulis dulu perbandingannya. Tinggi anak sebenarnya per tinggi anak pada foto. Jadi sama-sama tinggi anaknya tapi sebenarnya dan foto. Lalu sama dengan lebar rak sebenarnya per lebar rak pada foto sama dengan tinggi rak sebenarnya per tinggi rak pada foto. Karena yang pertama yang kita disuruh mencari tinggi anak sebenarnya, maka kita ambil perbandingan dari tinggi anak sebenarnya per tinggi anak pada foto sama dengan. Kenapa Ibu mengambil tinggi rak sebenarnya dan tinggi rak pada foto? Karena di soal itu yang diketahui tinggi rak sebenarnya dan tinggi rak pada foto. Makanya Ibu pakai yang tinggi rak. Selanjutnya, tinggi anak sebenarnya per 9 sama dengan 150 per 15. Kenapa? Karena sudah diketahui ya, ini tinggi anak pada foto 9, tinggi rak sebenarnya 150, dan tinggi rak pada foto 15. Selanjutnya,
Tinggi anak sebenarnya sama dengan kita kalikan silang. Jadi 150/15, karena 9-nya di bawah, maka ketika kita mengalikan silang tinggal dikali 9. Lalu 150 dibagi 15 berapa? 10. 10 kali 9, 90 cm. Jadi tinggi anak sebenarnya 90 cm. Selanjutnya kita cari lebar rak sebenarnya. Lebar rak sebenarnya per lebar rak pada foto sama dengan tinggi rak sebenarnya per tinggi rak pada foto. Lebar rak sebenarnya yang mau kita cari, lebar rak pada foto di soal sudah diketahui yaitu 8 cm sama dengan tinggi rak sebenarnya. Tinggi rak sebenarnya 150, tinggi rak pada foto 15. Lalu kita kalikan silang. Lebar rak sebenarnya sama dengan 150/15 kali 8. Jadi lebar rak sebenarnya sama dengan 150 dibagi 15, 10, lalu dikalikan 8 sama dengan 80 cm.